Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, semoga pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini marilah kita belajar bersama tentang pendapatan nasional. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Kemudian menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Yang bakal kita pelajari nanti mulai dari yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Yang kedua tujuan pendapatan nasional. Ketiga manfaat pendapatan nasional. Dan yang keempat adalah konsep pendapatan nasional. Baik, kita akan mulai dari pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen atau biasa disebut dengan RTK di dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai produksi nasional yang berarti nilai satu produksi yang dibutuhkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu tujuan pendapatan nasional. Yang pertama, melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang ekonomi, serta melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Yang kedua, memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara. Ketiga, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Dan yang keempat, membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya. Yang ketiga, manfaat pendapatan nasional antara lain yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kedua, mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. Ketiga, pembanding perekonomian antar daerah maupun antar provinsi. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Kita langsung ke yang keempat ya, konsep pendapatan nasional. Nah, dalam konsep pendapatan nasional ini ada beberapa bagian. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. Kedua ada Gross National Product atau GNP. Yang ketiga, Net National Product atau NNP. Yang keempat, ada Net National Income atau NNI. Kelima, Personal Income atau PI. Dan yang terakhir adalah Disposable Income. Kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini ada Gross Domestic Product atau GDP. Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara dalam 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Nah, rumus untuk mencari GDP adalah pendapatan WNI yang berada di dalam negeri ditambah pendapatan WNA yang berada di dalam negeri. Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya yang merah ini merupakan sebuah negara,
Misalnya ini negara Indonesia. Nah, di negara Indonesia itu akan tinggal WNI. Di sini ada WNI. Kemudian di negara Indonesia itu juga ada WNA. Untuk penghitungan GDP, kita nanti patokannya adalah hanya menghitung warga negara Indonesia yang ada di negara Indonesia itu sendiri dan menghitung WNA yang ada di Indonesia. Jadi yang hanya kita hitung adalah yang ada di negara Indonesia. Namun warga negara Indonesia yang berada di negara lain ini nanti tidak dihitung karena untuk menghitung GDP kita fokusnya adalah di dalam negeri, baik WNI-nya maupun WNA-nya. Kalau misalnya pendapatan warga negara Indonesia itu 10, kemudian pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia itu 5, terus kemudian pendapatan WNI yang berada di luar negeri itu 7, maka GDP negara Indonesia adalah 10 ditambah 5. 10 yang ini ditambah 5 yang WNA yang berada di Indonesia. Jadi sama dengan 15. Untuk warga negara Indonesia yang berada di negara lain, ini tidak dihitung. Sehingga GDP negara Indonesia adalah 15. Kemudian yang kedua ada Gross National Product atau GNP. Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB adalah pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita nanti fokusnya adalah warga negara kita sendiri, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Nah, kita kembali ke sini. Di sini nanti ada warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan warga negara asing yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, ada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian bagaimana rumusnya untuk mencari GNP? Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan WNI yang ada di dalam negeri. Ini berarti WNI yang ada di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI yang berada di luar negeri. Sehingga kita akan memperoleh angka 17 yang diperoleh dari pendapatan WNI di dalam negeri. Senilai 10 diambil dari sini ditambah dengan 7. Yang 7 itu adalah pendapatan WNI yang berada di luar negeri. Sehingga 10 ditambah 7 sama dengan 17. Atau GNP bisa diperoleh dengan rumus yang kedua. Rumus yang kedua, GNP sama dengan GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Tadi kita sudah mengetahui bahwa GDP itu adalah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Sehingga jumlah dari GDP itu adalah 15. Berasal dari 10 ditambah 5. Terus kemudian ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Pendapatan neto itu apa sih? Nah, di sini pendapatan neto itu adalah selisih antara pendapatan WNI yang ada di luar negeri dikurangi pendapatan WNA yang berada di dalam negeri. Sehingga ketika kita menerapkan rumus yang kedua, maka kita akan mengetahui pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu 7.
Sedangkan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri itu adalah 5. Berarti 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 itu hasilnya adalah 2. Karena 7 dikurangi 5 hasilnya positif, maka di sini lambangnya plus atau tambah. Sehingga 15 ditambah 2 sama dengan 17. Ini angkanya sama. Di sini 17, di sini 17 meskipun kita memakai rumus yang berbeda. Nanti tergantung soalnya yang diketahui yang mana. Kemudian kita langsung ke konsep pendapatan nasional yang ketiga. Di sini ada Net National Product atau NNP. Produk Nasional Neto atau PNN merupakan hasil dari nilai JNP yang dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Kemudian rumus dari NNP sama dengan JNP dikurangi penyusutan. Kita lanjut yang keempat, ada Net National Income atau NNI. Net National Income atau sering juga dikatakan sebagai pendapatan nasional bersih atau PNB, ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika ditulis dalam rumus adalah sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang dinamakan dengan pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembayarannya bisa dibebankan kepada pihak lain. Sedangkan konsep pendapatan nasional yang kelima, di sini ada personal income atau PI. Pendapatan perseorangan menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan iuran-iuran dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer atau sering juga disebut sebagai transfer payment. Nah, iuran-iuran biasanya terdiri dari laba ditahan, iuran asuransi, iuran perseroan, dan iuran jaminan sosial. Sedangkan transfer payment adalah pembayaran pindahan seperti tambahan penghasilan, pendapatan, lain-lain. Rumusnya untuk menghitung PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran. Kita lanjut yang keenam, di sini ada disposable income atau DI. Merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi dan telah dikurangi dengan pajak langsung. Nah, di sini pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pendapatan. Rumus untuk menghitung DI adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, dari konsep pendapatan nasional yang tadi jumlahnya 6, jika ditarik kesimpulan alurnya bakal seperti ini. Yang pertama, untuk mencari Gross Domestic Product atau GDP, itu berasal dari pendapatan WNI yang berada di dalam negeri ditambah pendapatan WNA yang ada di dalam negeri. Terus kemudian
Untuk mencari Gross National Product atau GNP, itu rumusnya Gross Domestic Product atau GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Nah, kemudian Gross National Product atau GNP dikurangi dengan penyusutan akan menghasilkan Net National Product atau NNP. Kemudian Net National Product atau NNP dikurangi pajak tak langsung ditambah subsidi, maka akan ketemu Net National Income atau NNI. Kemudian dari NNI dikurangi iuran dan ditambah transfer payment akan ketemu Personal Income atau PI. PI dikurangi pajak langsung akan ketemu Disposable Income atau DI. Nah, ini urut-urutannya ya guys ya. Jadi dari kesimpulan ke-6 konsep pendapatan nasional, ketika dituliskan kesimpulan berupa perumusannya akan menghasilkan konsep yang seperti ini. Seperti itu ya guys. Terima kasih yang sudah menyimak video sampai akhir. Contoh-contoh untuk menghitung konsep pendapatan nasional nanti akan tayang berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.